Pertama, adanya KUHP baru. Selama ini hampir 100 tahun lebih kita menikmati ajaran hukum riset Indonesia ini menjadi sebuah harapan baru bagi Indonesia baru. Halo, Logikers, selamat bertemu kembali dalam acara monolog. Kini kita diskusikan tentang kepolisian, tentang pengadilan, tentang kejaksaan. Sebuah reformasi reborn, apakah akan lahir kembali dan menjadi sebuah panglima? Kita lihat beberapa hal yang membuat optimisme baru di tahun 2026 ini. Pertama, adanya KUHP baru. Selama ini hampir 100 tahun lebih kita menikmati ajaran hukum Belanda atau hukum kolonial yang betul-betul represif dan otoriter akan menjadi sebuah KUHP baru ala Indonesia yang berpihak kepada rakyat dan kemanusiaan. Demikian sebuah ideal yang akan dicapai oleh KUHP itu. Semua bidang, baik kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dengan memakai hukum yang baru akan menjadi pekerja-pekerja profesional yang membuat dasar hukum yang lebih baik, pengenalan hukum yang lebih baik karena dibuat oleh opini dan masyarakat Indonesia. Namun ada kekurangan dalam soal HAM, dalam 48 pasalnya. Hal ini membuat banyak pertanyaan oleh kaum koalisi masyarakat sipil. Dan kita lihat optimisme itu tetap ada, namun pesimis juga tetap, dan sikap kritis tetap oleh koalisi sipil. Semua ini adalah sebuah harapan, karena pada saat ini yang terjadi adalah bahwa yang panglima adalah wilayah politik. Ranah politik adalah ranah wilayah kekuasaan yang menjadi realitas kehidupan bernegara pada saat ini. Harapan akan adanya sebuah hukum yang sebagai ranah menjadi panglima dalam kenegaraan kita masih jauh kelihatannya, masih sebuah fantasi. Tetapi sebuah langkah kecil telah dibuat di DPR, khususnya di DPR kini coba mengintegrasikan antara pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian. Demikian juga adanya reformasi kepolisian, demikian juga dengan adanya pandangan-pandangan baru dan horizon baru di bidang hukum, kita melihat ada sebuah harapan walaupun masih sebuah langkah kecil. Namun apa yang terjadi adalah kita akan menyebutnya sebagai Indonesia Reset atau Reset Indonesia, di mana bulan lalu ada sebuah buku yang menjelaskan tentang riset Indonesia, apa yang terjadi Indonesia selama ini. Dikarang oleh 4 generasi dan jurnalis senior dan junior yang mengharapkan dan melihat kenyataan realitas di dalam masyarakat. Dan inilah yang membuat ide tentang Indonesian Reset ini, Riset Indonesia ini menjadi sebuah harapan baru bagi Indonesia baru. Namun, realitas tetap mengatakan bahwa apapun yang terjadi, kekuasaan politik tetap menjadi hal yang menguasai kehidupan sendi-sendi bernegara. Nah,
Ini adalah sebuah perjuangan dan sudah dilakukan dan disebut oleh mahasiswa sebagai Indonesia yang gelap. Dan Indonesia yang gelap ini juga memberikan gerakan baru bulan Agustus September kemarin menjadi sebuah gerakan yang kita sebut dan kita kenal dalam hashtag sebagai Indonesia Gerakan 17+8. Dan ini membreakdown semua apa yang terjadi dalam Indonesia gelap itu, apa yang dimaui oleh Indonesia gelap itu, dan sudah dikumandangkan semenjak bulan Oktober, September, dan seterusnya. Dan ini adalah sebuah panggilan dari kaum muda juga yang menginginkan satu Indonesia bukan menjadi Indonesia gelap, tetapi menjadi Indonesia yang lebih terang. Kita melihat adanya satu kritik, kita melihat ada satu ide pembaruan, kita menginginkan satu perubahan. Dan kembali kepada hukum kita, apakah dia menjadi sebuah hukum atau ranah hukum yang menjadi panglima baru, bukan lagi politik sebagai panglima saat ini. Dengan demikian kita berharap, dan ini merupakan satu fantasi memang, namun fantasi itu kemudian menjadi mimpi, dan kita menunggu mimpi itu menjadi kenyataan. Salam dari saya. Terima kasih.